Jadi inilah perkara yang pinjol itu tidak mau kita tahu teman-teman ya, karena kalau kita tahu itu membuat kita semua itu malas bayar pinjol ya teman-teman, karena pinjol kita itu auto lunas kalau kita tahu peraturan ini saudara-saudaraku ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membahas ya tentang hutang di Shopee Paylater dan S-Pinjam teman-teman ya. Di sini saya itu pengen membahas bahwasanya hutang kita itu bisa saja lunas di S-Pinjam atau S-Paylater walaupun tanpa kita membayarnya. Bagaimanakah Bang caranya Bang? Kalau pengen tahu caranya, nanti kita bahas. Jangan di skip video ini biar kalian itu paham, benar-benar paham dan tidak menanyakan hal serupa. Karena ada juga ya saudara-saudara kita, padahal di video itu saya sudah bahas itu, kenapa di luar video dia langsung komentar, ya gimana caranya Bang? Loh berarti kalian itu tidak menyimak videonya. Makanya saya itu selalu sarankan tonton video sampai habis kalau kalian memang pengen tahu informasi-informasi seputar kebutuhan Anda. Kalian menonton video apapun ya, misalkan video tutorial, video masakan, ya sesuai kebutuhan kalian ya kalian simak biar kalian itu tidak gagal paham. Karena isi videonya sudah jelas, masih ditanyakan gimana caranya, padahal di dalam video sudah saya kasih tahu caranya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan juga tak lupa saya ucapkan buat saudara-saudaraku yang sudah mensupport channel ini dan baik dari awal sampai detik ini, saya doakan semoga kebaikan kalian itu dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung masuk saja ke inti materinya ya tentang S-Pinjam dan Shopee Paylater ya teman-teman. Jadi saya membuat video ini bukan tanpa alasan teman-teman, karena ada juga ya korban-korban dari S-Pinjam dan Shopee Paylater ini yang sudah tidak sanggup lagi membayar dan bahkan beliau itu sudah hutang sana hutang sini ya di luar pinjol ya untuk melunasi pinjol-pinjolnya itu. Kalau menurut saya ini sesuatu hal yang bodoh yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang seperti itu tadi teman-temannya. Tapi kita juga tidak boleh mutlak menyalahkan mereka yang melakukan hal-hal tersebut, karena mereka mungkin belum mengetahui aturan apa sih yang berlaku apabila kita gagal bayar. Mungkin yang nonton video ini juga belum tahu aturan apa yang berlaku jika kita gagal bayar di S-Pinjam dan Shopee Paylater teman-teman. Jadi seperti ini ya. Di video sebelumnya kan saya sudah bikin video ya 4 tips agar kalian itu tidak galbay ya. Yang pertama, pahami pinjol Anda. Ya, pahami dalam artian itu kalian itu bisa lihat peraturan-peraturannya apa, kalian baca. Di situ kalau kalian itu misalkan kalian perhatikan betul-betul, karena memang ya kalau di pinjol ini kayaknya agak susah kita kalau mau fokus, karena memang kalau kita scroll aja mungkin ada beberapa detik baru sampai ke bawah ya teman-teman ya. Tapi di situ ada poin-poin terpentingnya teman-teman ya. Kalau kalian tahu itu, kalian itu mungkin ogah-ogahan untuk membayarnya. Dan juga memang kita itu kalau gagal bayar memang sudah ada yang bayarin teman-teman. Kalau kita gagal bayar di S-Pinjam dan Shopee Paylater ya. Nanti kita akan tampilkan di layar apa aja sih bunyinya ya teman-teman, apakah benar Shopee Paylater itu
bisa melunasi hutang-hutang kita. Bang, kalau misalkan Shopee Pay Later bisa melunasi hutang-hutang kita tanpa kita membayar, kenapa DC itu masih menagih kita? Ya biasanya kan timbul pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Karena, nah ini kayaknya mau saya jelasin sekalian ini ya. Karena kalau mengharapkan ke pihak ketiga, itu pencairannya sangat lama ya teman-teman ya. Sangat lama, butuh berbulan-bulan ya untuk mencairkan. Ya, saya sebutkan aja lah asuransi ya teman-teman, karena memang di Shopee Pay Later dan S-Pinjam ini kita itu dimasukkan ke asuransi, dan apabila kita mengklaim asuransi itu, kalau nasabah kita gagal bayar itu sangatlah lama, sangat rumit ya. Makanya pihak-pihak dari DC pinjol itu memang sengaja untuk menggempur kita, yang di mana mereka itu bisa mendapatkan uang dengan cepat daripada mengharapkan ke asuransi. Rata-rata pinjol itu teman-teman menggunakan asuransi untuk mengamankan perusahaan mereka. Seperti itu teman-teman. Makanya inilah satu rahasia yang tidak boleh nasabah tahu. Karena kalau nasabah pada tahu, pada malas bayar semua teman-teman ya. Ini rahasia pinjol, sebetulnya bukan rahasia. Ya, bingung juga. Rahasia tapi bukan rahasia ya. Sebetulnya tertera di perjanjian teman-teman. Cuman karena memang banyaknya tulisan itu dan tulisannya kecil-kecil, makanya kita kurang memperhatikan. Yang penting kita dapat pinjaman gitu aja kan. Hampir 90% orang yang minjol itu tidak memperhatikan ini teman-teman ya. Sampai batuk-batuk saya ini. Tidak memperhatikan hal ini ya. Kalian bisa lihat di layar. Saya bacakan poinnya ya. Di sini ada di poin 4.2 ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit dalam kurung sebagaimana relevan ya teman-teman ya. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Nah, kita ambil poin pentingnya aja di 4.2 ya. Itu semua pinjol itu pasti ada di perjanjian. Cuman terkadang kita itu males ngulik-nguliknya ya, mau scroll-scroll itu pokoknya langsung aja plus laju sampai langsung di tulisan setuju gitu teman-teman ya. Yang penting dananya cepat cair gitu aja. Padahal kalau kita jeli itu di situ pasal-pasalnya sebetulnya itu menguntungkan pada pihak-pihak penghutang ya atau nasabah ya teman-teman. Memang dari awal itu memang bahasanya itu memang didesain sedemikian rupa agar kita tuh membuat kita tuh bosan membaca ya. Itu poin-poin pentingnya nanti ditaruh di tengah-tengah. Jadi biar kita tuh scroll kelewatan dan kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi jika kita gagal bayar. Makanya kenapa sih pinjol legal OJK kok nggak masuk slik OJK? Nah, karena mereka itu sudah masukkan kita ke asuransi. Misalkan kita gagal bayar, itu tidak masuk slik OJK, tapi kita itu masuk di asuransi. Dan memang asuransi kita tahu sendiri itu mengklaimnya itu sangatlah ribet, tapi itu urusan mereka, teman-temannya. Yang jelas utang kita lunas. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar atau tidak mau bayar hutang. Cuman saya mengajarkan kalau memang kalian sudah tidak sanggup, memang ada sudah yang mengcover ya teman-teman. Seperti itu. Semoga kalian ini pahami dan tidak usah lagi memikirkan hal-hal yang tidak penting, karena ini biarlah perusahaan-perusahaan pinjol ini yang memikirkan. Gak usah lagi kita mikirkan yang bukan apa ya sebetulnya bukan wewenang kita. Harusnya biar aja pinjol ya. Memang si hutang itu tanggung jawab kita teman-teman, tapi kalau memang sudah tidak ada buat bayar hutang ya mau diapain lagi ya. Toh biar kita ditekan-tekan seperti apa, walaupun kita sampai stres, kalau memang nggak ada ya mau diapain teman-teman. Semoga sampai sini kalian itu bisa senang dan bisa juga tenang ya teman-teman ya. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya atau ke grup-grup kalian, grup-grup pinjol ya teman-teman, biar kalian itu sama-sama merasa tenang sama teman-teman yang lainnya. Baik, dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa
di video-video berikutnya.